Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kongsi, 新年快乐，新年蒙恩. Ya, kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Hari ini kita di dalam suasana Imlek, kita bisa kembali datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Mari kita akan masuk ke dalam ibadah syukur. Imlek juga hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini kita awali dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 100 ayat 4 sampai ke 5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tahun lalu kita masih bisa merayakan Imlek bersama-sama di gereja. Ya, sementara tahun lalu mungkin saudara-saudara kita yang ada di Wuhan di Tiongkok sudah tidak bisa merayakan Imlek pada waktu itu karena pandemi COVID-19. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak lama setelah Imlek di Indonesia kita pun mengalami berbagai kesulitan yang terjadi karena pandemi COVID-19. Ya sudah hampir 1 tahun kita tidak bisa beribadah di gereja. Ya, dan kita mengalami banyak kesulitan karena virus corona yang melanda seluruh dunia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukankah ketika kita melihat kembali apa yang terjadi sepanjang 1 tahun yang sudah lewat, kita melihat banyak anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, musim apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tetap memelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Tak terbatas kasih Tuhan untuk kita semua. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas. Tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat ku lukiskan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas. Tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak ada batasnya. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh ketika kami melihat kembali hidup kami yang sudah lewat, kami boleh melihat kembali bagaimana berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Jika saat ini ya Tuhan, kami boleh juga kembali merayakan beribadah kepada Tuhan dalam suasana Imlek ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan jika
kami boleh melihat sekalipun kami melewati hari-hari yang sudah lewat, setahun yang sudah lewat di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kami juga melihat bagaimana Tuhan menyertai kami hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, hingga pada hari ini kami boleh tetap melihat bagaimana anugerah Tuhan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini kami boleh beribadah sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah setiap kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan, pertolongan dan anugerah Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam musim yang sudah berlalu, kita merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak jarang bukan kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan berbuat dosa. Kita melanggar aturan-aturan Tuhan. Kita terus berbuat kesalahan demi kesalahan kepada Tuhan. Kita menyakiti juga sesama kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih dalam, mari terlebih dahulu kita datang ke hadapan Tuhan untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita akan menaikkan pujian, nyanyian pengakuan dosa kita. Mazmur, sebuah lagu yang ditulis berdasarkan Mazmur nomor 32. Tuhanku, mohon tutupilah dosa-dosaku. Tuhanku, mohon tutupilah dosa-dosaku. Ku menyesali pelanggaranku kepadamu. Aku mengaku dosaku, bertelut di kakimu. Kini ku panjatkan doa kepadamu. Oh ampunilah hingga ku jadi benar. Tutupi dosaku dan ajarlah aku
跟随。Bapa di dalam surga, saat ini dengan malu dan gentar setiap kami datang ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui betapa banyak kami berdosa di hadapan Tuhan, sekalipun kami mengaku bahwa kami sudah anak-anak Tuhan. Berulang kali kami terus melakukan pelanggaran atas firman Tuhan yang bahkan sudah kami ketahui. Tuhan, saat ini kami datang, kami mohon Tuhan mengampuni setiap kami. Ya Tuhan, jikalau Tuhan mendapati dalam pikiran kami masih ada hal-hal yang jahat, dalam hati kami masih banyak hal yang tersembunyi, banyak hal yang kami lakukan dengan tidak tulus di hadapan Tuhan, banyak motivasi-motivasi yang tidak baik, yang hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami. Ampunilah kami jika ya Tuhan perbuatan-perbuatan kami, perkataan-perkataan kami adalah perbuatan dan perkataan yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang menyakiti sesama kami. Tuhan, ampunilah setiap kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan sekali lagi untuk setiap kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Terus pimpin dan ajar kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan Tuhan kepada setiap kami sekali lagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, petunjuk hidup baru dari Mazmur 24 ayat yang keempat sampai yang kelima berbunyi demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini
selain kita masih ada di dalam suasana Imlek, tetapi hari ini juga adalah tanggal 14 Februari. Ya, biasa 14 Februari juga diperingati sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, mungkin Imlek dan Valentine kita tahun ini menjadi Imlek dan Valentine yang paling berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin tahun ini tidak ada pesta-pesta, tidak ada kumpul-kumpul, ya, tidak ada saling mengunjungi, ya, tidak ada sanjo-sanjo kata orang Jambi, ya, saudara-saudara, ya, tidak ada banyak dekorasi, ya, tidak ada banyak acara, dan mungkin juga jadinya tidak ada banyak hadiah, tidak ada coklat-coklat, gitu ya, tidak ada banyak bunga-bunga, ya. Tetapi saudara-saudara, biarlah kasih yang tidak pernah berhenti yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, saudara-saudara, juga tetap bisa kita bagikan kepada orang lain sekalipun di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini. Ya, mari kita memikirkan dengan berbagai cara, saudara-saudara, biarlah kita tetap membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain, supaya orang lain pun boleh melihat kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, sebagai persiapan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Paulus Daun dengan tema Hoki Imlek dalam pandemi COVID-19. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita menaikkan pujian Huo Chu Ai.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus
Selamat bertemu dalam ibadah online Jemaat GKY Jambi. Dalam situasi kondisi COVID-19, saya mengharapkan saudara semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Saya mau mengajak saudara melalui ibadah merayakan Imlek tahun ini untuk bersama-sama melihat dan membahas tema khotbah yang berjudul Hoki Imlek di dalam pandemi COVID-19. Untuk itu saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan bahasan kita pada ibadah ini. Mari kita melihat Mazmur 33 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Baik, sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan melalui ibadah ini kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu untuk melihat hoki, rezeki atau berkat yang ada di dalam tahun baru Imlek. Melalui firman-Mu, Engkau membuka mata rohani kami. Melalui firman-Mu, kami boleh mendapatkan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, tahun baru Imlek dalam tahun ini jatuh pada tanggal 12 Februari tahun 2021. Setiap tahun kita merayakan tahun baru Imlek. Demikian pula tahun ini kita juga merayakan tahun baru Imlek. Cuma ada sedikit perbedaan. Karena tahun ini kita merayakan Imlek dalam situasi kondisi pandemik COVID-19. Tahun-tahun yang lalu kita merayakan Imlek dengan cara yang sangat meriah. Mal-mal, plaza-plaza, tempat-tempat penghiburan, demikian pula gereja-gereja menghias diri semegahnya dengan warna merah. Orang berduyun-duyun datang dengan bersuka cita merayakan tahun baru Imlek. Cuma tahun ini oleh karena kita berada di dalam kondisi pandemi COVID-19, maka perayaan Imlek kita tahun ini tidak sebagaimana seperti tahun-tahun yang lalu. Ditambah lagi kebijakan dari pemerintah di dalam rangka untuk mengantisipatif menjalarnya COVID-19 ini, maka diterapkanlah kebijakan yang kita kenal dengan protokol kesehatan. Dan diharapkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan itu, di antaranya kita usahakan tidak berada di dalam kerumunan. Karena demikianlah maka perayaan Imlek tahun ini kita tidak bisa merayakan semeriah sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Oleh karena situasi kondisi yang demikian,
maka kita ada kesan kehilangan sukacita. Terlebih-lebih kita merasakan kehilangan hoki, rezeki atau berkat yang ada di dalam Imlek tersebut. Sebagaimana pernah saya kemukakan kepada saudara bahwa menjelang tahun baru Imlek, banyak sekali orang-orang Tionghoa mempersiapkan diri dengan mengadakan bersih-bersihan. Bukan saja rumahnya, ruangannya dibersihkan, demikian pula diri mereka. Mengapa mereka mempunyai kebiasaan mengadakan bersih-bersihan? Karena mereka mempunyai kepercayaan dengan membawa hal-hal yang lama memasuki tahun baru itu, kita akan kehilangan hoki, rezeki atau berkat. Bukan saja demikian, orang Tionghoa mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu menjelang tahun baru Imlek, mereka berusaha utang piutang yang ada diselesaikan secara baik sebelum memasuki tahun baru Imlek. Mengapa saudara? Karena mereka mempunyai kepercayaan memasuki tahun baru dengan membawa utang itu tidak membawa hoki, tidak membawa berkat, tidak membawa rezeki. Ditambah lagi saudara, pada tahun baru Imlek, keluarga dilarang mengadakan bersih-bersihan. Dilarang sapu menyapu. Walaupun ada sampah setinggi gunung, pun tidak boleh menyapu. Karena mereka beranggapan kalau sampai pada tahun baru Imlek menyapu, apalagi menyapu sampah keluar rumah, itu berarti kita menyapu keluar hoki dari rumah. Pun kalau misalnya dengan terpaksa harus menyapu, maka sampah-sampah itu diarahkan ke dalam agar supaya hoki itu tetap tinggal di dalam rumah. Nah saudara, tahun baru Imlek dirayakan pada tahun-tahun yang lalu. Masalah ini tidak selalu punya banyak problem, tetapi tidak demikian dengan perayaan dalam suasana pandemi COVID ini. Sehingga apa yang biasanya kita lakukan, sudah kita tidak lakukan, sehingga ada kesan, apalagi yang berkaitan dengan hoki, seolah-olah karena adanya pandemi, mereka kehilangan rezeki itu, kehilangan hoki itu, kehilangan berkat itu. Nah saudara yang kekasih, kira-kira demikianlah kesan orang-orang yang belum beriman di dalam merayakan tahun baru Imlek di dalam tahun ini. Lalu bagaimanakah dengan kita? Sebagai orang Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek, apakah kita juga seolah-olah ada kesan bahwa hoki, rezeki, atau yang dikenal dengan istilah Kristen itu berkat sudah meninggalkan kita? Nah, untuk mendapatkan jawaban, perlulah kita melihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang berkaitan dengan hoki, rezeki, atau kebahagiaan, atau berkat Imlek di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, bagian dari pembacaan kita tadi, di sana dengan jelas firman Tuhan mengatakan, berbahagialah bangsa yang menjadikan Allah sebagai
Tuhannya. Dan yang menjadi orang pilihan sehingga menjadi miliknya Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini jelaslah memberitahukan kepada kita, khususnya umat yang beriman, bahwa Imlek, berkat Imlek, hoki atau kebahagiaan di dalam Imlek tidak oleh karena situasi kondisi pandemik ini sampai kita kehilangan berkat itu. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bangsa dalam skala besar. Kalau dari skup skala kecil boleh dikatakan, berbahagialah kita, keluarga, baik individual, yang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Berbahagialah keluarga atau individual yang dipilih untuk menjadi milik Allah. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa kebahagiaan atau berkat atau hoki di dalam Tuhan tidak oleh karena adanya pandemik ini sehingga kita kehilangan. Karena apa saudara? Karena yang dikatakan bukan oleh Pak Pendeta, bukan oleh siapa, tapi dikatakan oleh firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Apa artinya kebenaran? Kebenaran itu adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang akan terjadi. Jadi kebahagiaan orang bukan oleh karena kita bersih-bersihan, bukan oleh karena kita sapu, menyapu dan sebagainya. Tetapi kebahagiaan berkat hoki itu akan ada apabila keluarga kita atau kita pribadi menjadikan Allah sebagai Tuhan. Dan lebih lanjut dikatakan yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka kita menjadi orang pilihan Allah. Dan kita menjadi orang yang menjadi milik Allah. Oleh karena itulah, maka berkat, hoki, biarpun situasi kondisi bagaimana berubah, tetap akan menyertai kita. Mengapa saudara? Karena apabila kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, di dalam keluarga kita, di dalam hati kita, maka berarti Allah berada di tengah-tengah keluarga kita, berada di dalam hati kita. Kalau Allah berada di dalam keluarga, di dalam hati kita, maka kita mendapatkan penyertaan Allah. Allah bersama-sama dengan kita. Kalau kita mendapatkan penyertaan Allah dan Allah bersama-sama dengan kita, maka kita mendapatkan perlindungan daripada Dia. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, apabila Tuhan berpihak kepada kita, lalu siapakah lawan kita? Terus terang saudara, kita harus mengakui dengan adanya pandemi COVID-19 dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Maka baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, bohonglah apabila kita tidak mempunyai perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan takut. Kita pasti mempunyai perasaan demikian tatkala berada di dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita, mengarahkan kepada kita untuk melihat
Oleh karena Allah menjadi Tuhan kita, oleh karena Allah berada di pihak kita, maka penyertaannya, perlindungannya ada bersama-sama dengan kita. Dengan demikian saudara, walaupun kita dalam keadaan bagaimanapun juga, baik aman atau bahaya, baik ini atau baik itu, kalau ada penyertaan Tuhan, kita yakin dan percaya, bukan saja Tuhan bersama-sama dengan kita menghadapi apa yang kita hadapi, dan Tuhan memberikan perlindungannya kepada setiap kita. Kalau firman Tuhan memberikan jaminan demikian, janji yang demikian, maka tahun ini kita merayakan tahun baru Imlek walaupun secara lahiriah tidak sama meriahnya seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi damai, kesejahteraan, kebahagiaan kita akan tetap. Karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, baik tahun-tahun yang lalu, sekarang maupun akan datang, tidak akan berubah sama sekali. Ini memberikan suatu kekuatan penghiburan, sehingga kita bisa melewati perayaan Imlek dan hari-hari berikutnya penuh dengan kebahagiaan, penuh kedamaian, penuh dengan berkat. Cuma yang perlu saudara perhatikan yaitu tentang perbedaan mencobai dan beriman. Walaupun kita mengetahui perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bukan berarti lalu boleh kita sembarangan untuk melakukan ini, melakukan itu sama seperti tahun-tahun yang lalu. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka perlulah kita waspada, kita berhati-hati. Pemerintah kita memberikan kebijaksanaan, kebijakan untuk mengatasi, untuk melindungi kita, yaitu dengan protokol kesehatan. Maka kita sebagai umat yang percaya, yang beriman, lebih-lebih harus memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan itu. Tetapi bukan berarti oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, lalu sebagaimana ada pemuka agama yang mengatakan saya tidak perlu memakai masker, saya tidak perlu ini, perlu itu karena COVID-19 itu diperuntukkan bagi orang kafir, bukan bagi orang yang beriman. Seperti alasan ini sangat-sangat rohani, masuk di akal. Tapi sebenarnya pemikiran dan sikap yang demikian boleh saya katakan sangat bodoh. Itu bukan beriman, itu mencobai. Orang yang beriman bukan berarti lalu menyalahi peraturan-peraturan keamanan yang ada, yang sudah dicanangkan. Oleh karena itu, kebijaksanaan daripada pemerintah dengan menurunkan protokol kesehatan ini untuk membantu melindungi kita. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus mematuhi. Maka Allah melalui kepatuhan kita memberikan pelindungan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, yang dinamakan beriman bukan berarti lalu tanpa rasio, tanpa pengetahuan, tanpa persiapan pembekalan tetap kita lakukan. Kemudian setelah kita lakukan semuanya itu, kita pasrahkan dengan iman, melalui semuanya ini Allah akan memberikan penyertaan dan perlindungan. Dan benarkah orang yang menyebut
wah tidak perlu ini, tidak perlu itu. Di antaranya beberapa rekan rohaniawan mereka terkena COVID. Ya kan, bahkan ada di antaranya meninggal. Oleh karena itu saudara yang kekasih, tahun baru Imlek kita rayakan di dalam suasana pandemik ini. Tetap kita rayakan secara meriah walaupun tidak kita wujudkan dalam lahiriah, tetapi batin kita. Oleh karena apa saudara? Oleh karena kita mengetahui bahwa Allah kita menyertai kita, bersama-sama dengan kita, dan memberikan perlindungannya. Nah saudara, kalau kita membaca Alkitab, bukan saja ayat yang kita baca tadi menunjukkan hal yang demikian. Kita juga melihat di dalam Alkitab banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengemukakan dengan konkret kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin saudara masih ingat tentang Bani Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka sampai di tepi Laut Teberau. Tatkala mereka berada di tepi Teberau, mereka menghadapi masalah yang luar biasa besarnya, bahaya yang luar biasa menakutkan. Karena apa saudara? Karena tatkala mereka sampai di tepi Laut Teberau, di depan mereka melihat Laut Teberau dengan ombaknya, anginnya yang luar biasa besar, yang menakutkan, dan setiap saat mereka bisa ditelan dan ditenggelamkan. Lalu kiri kanan tidak ada jalan. Kalau bukan ada tebing-tebing yang tinggi, mungkin juga ada tempat-tempat yang dalam yang tidak mungkin bisa dilalui oleh manusia. Yang cilakanya di belakang mereka sedang datang mengejar pasukan Mesir untuk menangkap, menganiaya, membantai mereka sampai mati semuanya. Dalam situasi kondisi demikian yang demikian menakutkan, apa yang terjadi? Oleh karena Bani Israel menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dan mereka adalah umat pilihan, adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Apa yang terjadi? Walaupun situasi kondisi demikian mencekamkan, tetapi Allah yang mereka percayai tetap bersama-sama mereka, dan dikatakan memberikan perlindungan. Sebab itu tatkala Laut Teberau terbelah menjadi dua, orang-orang Israel lalu berjalan di tanah kering, tetapi pasukan Mesir tetap mengejar mereka dan mau menangkap, membunuh mereka. Oleh karena mereka berkuda, maka jalan untuk jarak untuk mengejar makin lama makin dekat. Dan hampir saja Bani Israel tertangkap dan terbunuh. Tetapi tatkala di dalam situasi kondisi yang mencekamkan, firman Tuhan mengatakan Allah yang bersama-sama dengan mereka, Allah yang mereka percayai memberikan perlindungan. Apa yang terjadi? Tiang awan, tiang api yang selalu menyertai mereka memberikan pertolongan. Sebab itu setiap kali pasukan Mesir hampir mendapatkan mereka, tiang api, tiang awan ini memberikan perlindungan. Sehingga tetap terdapat jarak, bagaimanapun juga pasukan Mesir tidak bisa mencapai mereka. Dan kemudian akhirnya kita melihat apa saudara? Bani Israel bukan saja tidak kekurangan suatu apapun, bahkan justru musuh-musuhnya, yaitu pasukan dari Mesir ini,
dikatakan semuanya mati ditelan oleh ombak dari Laut Teberau itu. Maka daripada kisah nyata ini memberitahukan kepada kita, walaupun kita berada di dalam situasi kondisi yang cukup mencekamkan karena adanya COVID ini dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi percayalah dengan iman kita bahwa kita yang menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai umat pilihannya, sebagai umat yang menjadi miliknya. Penyertaan Allah sebagaimana dia nyatakan pada zaman dulu di atas diri orang-orang Israel. Demikian pun akan berlaku pada masa kini dan demikian pula berlaku akan masa-masa mendatang. Dan kisah konkret lainnya kita boleh melihat tatkala terjadi peperangan antara Raja Israel dengan Raja Aram. Raja Aram dengan strategi peperangan yang luar biasa hebatnya, tentara yang luar biasa kuat dan besarnya, lalu mengatur cara-cara bagaimana menjebak agar supaya pasukan Israel bisa dihancurkan. Tapi setiap kali rencana itu dijalankan dikatakan hamba Allah Elisa membocorkan rahasia itu sehingga pasukan Israel tidak terjebak di dalam jebakan pasukan Aram. Raja Aram menjadi marah, mencurigai di antara mereka ada mata-mata. Kenapa setiap kali strategi, rencana, itu kok bisa diketahui oleh pasukan musuh? Mungkin di antara tentaranya, jenderalnya ada mata-mata yang berpihak pada Israel. Tapi ada orang memberitahukan tidak, di antara kita tidak ada mata-mata. Kalau tidak ada, mengapa mereka tahu rencana kita dan selalu luput daripada jebakan kita? Mereka lalu memberitahukan, ini semua adalah ulah hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dialah yang memberitahukan sehingga semua rencana kita, semua jebakan kita mengalami kegagalan. Raja Aram marah. Lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung gunung di mana Elisa dengan pembantunya ada. Tatkala pembantunya pagi-pagi hari bangun melihat ke bawah gunung dan melihat tentara musuh yang demikian besarnya, dia ketakutan. Lalu dia berteriak-teriak mengatakan, Pak Elisa, sangat luar biasa kita ini. Kita dalam keadaan bahaya. Lihatlah tentara musuh mengelilingi gunung kita. Dan kita tunggu dibantai saja. Elisa mengatakan, jangan takut. Tetapi hambanya ini tetap ketakutan. Untuk menghilangkan ketakutan hamba ini, lalu dia berdoa, Tuhan tolong bukakan matanya. Supaya dia melihat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan benar, tatkala mata hambanya ini dicelikkan, lalu apa yang dia lihat? Walaupun tentara musuh demikian besarnya, demikian hebatnya, mengelilingi, mengepung dan berusaha menangkap dan membantainya, tapi di pihak lain dia melihat ada satu tentara yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dan jauh lebih gagah melindungi dia. Maka dari sini kita melihat mengapa sampai bisa demikian, oleh karena Elisa. Dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dia menjadikan dirinya umat pilihan Allah. Sehingga dia adalah milik Allah. Oleh karena dia menjadi milik Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka penyertaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah tetap diberikan. Kalau hal ini dicantumkan di dalam Alkitab bukan saja untuk kita baca, memahami, agar kita mengetahui peristiwa kisah nyata ini terjadi,
bukan saja berlaku pada masa itu. Demikian juga akan berlaku pada masa-masa berikutnya, termasuk masa di mana kita berada sekarang ini. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini, dan kita sudah membahasnya dan mengetahui rahasianya. Biarlah Imlek kita rayakan tahun ini akan sama meriahnya seperti tahun-tahun berikut, walaupun tidak secara jasmania, tetapi secara rohania. Dan berkat Tuhan yang diberikan selama ini kepada kita tidak akan berubah. Penyertaan perlindungan Tuhan selama ini diberikan pada kita dari tahun ke tahun, demikian pula akan tetap diberikan kepada kita, bahkan demikian pula untuk hari-hari berikutnya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kiranya firman Tuhan ini bukan saja mencelikkan mata kita, memberikan penghiburan pada kita, memberikan pengharapan pada kita, yang terpenting yaitu menguatkan iman kita. Agar firman Tuhan sebagai patokan kita, sebagai pegangan kita, bukan saja dari segi pengetahuan. Demikian pula kita fungsikan di dalam kehidupan nyata kita. Selamat tahun baru Imlek, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengakui sebagai anak-anak-Mu ada kalanya kami sangat lemah. Ada kalanya karena situasi kondisi berubah, demikian pula iman kami mengalami kegoncangan. Sehingga tidak luput di dalam kehidupan nyata kami merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas. Tapi terima kasih, melalui firman-Mu sekali lagi, Engkau mencelikkan mata rohani kami. Engkau memperbaharui bukan saja pengetahuan kami tentang firman, dan kami boleh mengalami di dalam kehidupan nyata akan firman-Mu itu adalah ya dan amin. Walaupun kami tidak mengetahui kapan berakhirnya pandemi COVID ini, tetapi sampai saat ini Tuhan memberikan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kami yakin dan percaya penyertaan perlindungan-Mu itu tidak berubah, karena Engkau baik kemarin, hari ini maupun hari-hari berikutnya tidak berubah. Demikian pula penyertaan dan perlindungan-Mu tidak berubah. Biarlah firman-Mu ini menjadi bekal, bukan saja memberikan penghiburan, demikian memberi kekuatan, meneguhkan iman kami yang lemah ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Dr. Paulus Daun yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dan sudah kita renungkan pada hari ini juga bisa kita lakukan, kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai respons atas firman Tuhan dan juga syukur kita kepada Tuhan pada hari ini, saat ini kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh menyadari bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki adalah berkat daripada Tuhan. Kesehatan yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan. Keluarga yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Pekerjaan yang kita miliki, apapun itu saudara-saudara yang kita miliki, itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mari dengan kesadaran seperti itu, kita dengan sukacita memberikan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, persembahan kita dapat diberikan dengan beberapa cara. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan dengan via transfer ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Atau Bapak Ibu juga sebagian nanti bisa memberikan persembahan melalui QRIS atau QR code yang akan dibagikan ya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat memberikan atau menyisikan uang persembahan. Bapak Ibu yang tidak memakai cara transfer mungkin bisa dapat menyisikan uang persembahan Bapak Ibu sekalian dan dapat mengantarkan persembahan ke gereja. Ya, Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan saudara di dalam amplop. Nanti gereja kami akan menyediakan kotak persembahan. Bapak Ibu sekalian akan menyediakan kotak persembahan. Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan Bapak Ibu sekalian ke dalam amplop ya. Bapak Ibu yang ingin menuliskan nama silakan. Bapak Ibu yang mungkin sebagian yang tidak ingin menuliskan nama untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan dapat dimasukkan amplop dan memasukkan ke dalam kotak persembahan tersebut ya. Kotak persembahan ya, kita dapat memberikan persembahan dengan cara seperti itu. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita memberikan persembahan, kita menaikkan sebuah pujian Hesinian ya. Hesinian 祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。和新年祝新年，新年来祝恩典，同欢欣，同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，希望从今这份更殷勤。和新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。和新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。和新年祝新年，新年来祝恩典，同欢欣，同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，希望从今这份更殷勤。和新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典，愿大家心靠主蒙恩典，愿大家心靠主蒙恩典。
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika di dalam anugerah Tuhan kami hari ini masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, ya Tuhan, kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah anugerah dan berkat Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang mengucap syukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang terkumpul pada hari ini. Biarlah itu sungguh boleh dipakai menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati seluruh pengurus, seluruh anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah semua dapat mengatur dengan baik dan semua melakukannya dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setiap pertengahan minggu, yaitu pada hari Rabu, setiap pukul 18.30 kita ada persekutuan doa dengan kita mengikuti channel YouTube live streaming dari GKY Mangga Besar Jakarta. Ya, Bapak Ibu, mari kita menyisikan waktu kita untuk kita datang berdoa di hadapan Tuhan setiap Rabu sore. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tuo tau kau yu tuo neng li, sao tau kau sao neng li, pu tau kau meo neng li. Ya, kita banyak berdoa, kita banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit kekuatan. Kita tidak berdoa, kita tidak memiliki kekuatan. Melewati hari-hari yang mungkin banyak pergumulan, banyak kesulitan ini, saudara-saudara, justru kita harus semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, gereja memfasilitasi, mempersiapkan supaya semua jemaat bisa ikut persekutuan doa pada setiap pertengahan minggu. Mari kita memakai kesempatan ini dengan baik, dengan kita selalu menyiapkan hati kita, pikiran kita dan diri kita untuk ikut dalam persekutuan doa. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, minggu depan tanggal 21 Februari 2021 kita akan memperingati, kita akan mengadakan ibadah syukur HUT GKY Jambi yang ke-7 ya. Kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan ya. Kita boleh melewati GKY Jambi, boleh ada di Jambi sudah hampir 7 tahun ya. Tepatnya sih tanggal 23 Februari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita untuk itu Bapak Ibu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ucapan syukur HUT GKY Jambi yang ke-7 pada minggu depan tanggal 21 Februari 2021 melalui YouTube channel GKY Jambi. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pengumuman saya sampai di sini. Untuk pengumuman yang lainnya Bapak Ibu nanti dapat melihat di slide di akhir ibadah kita ya. Kita saat ini akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah ayat pengutusan Bapak Ibu yang diambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-18. Firman Tuhan seperti demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan, pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh juga kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, yang boleh terus mengingatkan kami bahwa sekalipun dalam masa-masa pandemi COVID-19, tetapi berkat dari Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap menikmati hoki Imlek dalam pandemi COVID-19. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya Tuhan terus pimpin, terus tuntun kehidupan setiap kami ya Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kongsi, 新年快乐，新年蒙恩，上帝祝福大家。